Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, kita sudah membahas tentang bagaimana mengukur nilai keterbatasan ya. Akan kita sedikit perdalam tentang nilai keterbatasan. Baik, kita buka dulu dengan menggambarkan kemutlakan ya. Seperti yang sudah saya buat kemarin, ini ada men 1, men 2, DST, dan seterusnya ya. Jadi yang ada pada keterbatasan itu kan karena dia itu terbatas, maka dapat diukur keterbatasannya ya. Apapun yang terbatas itu dapat diukur keterbatasannya. Nah, alat ukurnya kita gunakan, tentu menggunakan alat ukur dari kemutlakan, yaitu ini. Maka nilai keterbatasan itu dibandingkan dari jarak atau kedekatannya dengan sumbernya, yaitu sumber kemutlakan. Kita kan tahu bahwa disebut mutlak itu karena ada yang tidak mutlak. Nah, yang tidak mutlak itu kan sebagai media untuk mengenal yang mutlak. Yang tidak mutlak itu tidak ada. Tidak mutlak itu tidak ada, tidak punya zat ya. Nah, ketika yang tidak ada itu diadakan oleh yang maha mengadakan, maka jadilah yang diadakan itu berada dalam kolom keterbatasan yang tidak mungkin tidak ya terbatas. Jadi apa yang di sini itu mau tidak mau harus dinilai sebagai yang terbatas karena memang berada dalam kolom terbatas. Jadi adanya sesuatu di yang terbatas, di kolom tidak ada ini tidak menggugat keadaan zat kemutlakan. Ini tetap ada dan ini juga ada, tetapi ini posisinya di kolom ketiadaan. Jadi kolom ketiadaan itu maksudnya sebuah sisi dari kemutlakan, sisi tidak ada namanya. Ya, disitulah diciptakan apa yang menjadi kehendak dari yang mutlak. Nah, berikutnya tentu karena sudah ada yang mutlak, berarti yang diciptakan itu tentu tidak mungkin memiliki kesamaan sifat, tetapi harus lebih tidak sempurna atau lebih rendah nilainya dari kemutlakan. Maka lebih rendah nilainya ini diukur dari segi kemutlakannya. Jadi yang di sini kita katakan makhluk pertama ya,
Makhluk awal. Ini makhluk, bukan kholik. Yang kholik di sini ini kholik. Kholik ini pada posisi mutlak dia tidak dapat dikatakan kholik karena dia berada dalam kemutlakan. Nah, kita sebut kholik karena sudah ada makhluk, kita anggap di sini sudah ada makhluk pertama yaitu makhluk awal, yaitu atau hakikat. Hakikat dari seluruh makhluk setelahnya. Hakikat awal ini ada yang menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Ini sebenarnya kan kontennya ada di sini, tapi ketika diciptakan dalam keterbatasan itu sehingga dia disebut makhluk. Tetapi potensinya berasal dari ini, kholik ini. Ketika diwujudkan maka dia adalah makhluk. Ketika tidak wujud ya dia kembali kepada potensinya yaitu maha kholik atau maha menciptakan. Nah, mengukur keterbatasan itu alat ukurnya adalah kemutlakan itu sendiri. Karena memang semuanya berawal atau berasal dari sini, baru muncul ke sini. Tanpa ini tidak bisa kita ukur ini. Saya ulangi lagi, tanpa kemutlakan ini kan tidak ada. Maka tanpa menggunakan alat ukur kemutlakan ini kita susah untuk mengukurnya. Karena yang ada cuma ini sama ini dan seterusnya. Maka alat ukurnya atau membandingkan nilainya itu dari memasukkan variabel kholik ini ke dalam unsur untuk menghitung atau alat ukur keterbatasan. Nah, dari kedua sisi ini, yaitu ini min 1 dan min 2 itu yang bisa kita ambil tarik kesimpulan ukurannya. Yang makhluk awal, karena dia itu awal, tentu dia lebih dekat dengan kemutlakan, lebih dekat ke kemutlakan. Lebih dekat ke kemutlakan. Yang kedua, makhluk kedua kita katakan ya supaya tidak makhluk selanjutnya lah atau kedua ya ini cuma istilah aja ya, atau alam kedua ya, atau kita katakan alam semesta lah ya. Ini tentu nilai kemutlakannya adalah menurun. Nilai kemutlakannya berarti menurun dengan penguatan nilai keterbatasannya. Ini menurun. Nilai kemutlakan menurun atau merendah kadarnya. Jadi kadar kemutlakannya itu merendah. Semakin panjang ke sini maka semakin merendah. Tapi kan tidak perlu kita urai semua. Jadi cukup kita ambil dua aja, dua variabel ini, min 1 dan min 2 ini, karena ini menjadi variabel utama dalam menilai atau mengukur. Sedangkan yang min 3, min 4 itu kan cuma tambahan dari ini kan, cuma tambahan. Ini pun mestinya ini tidak perlu ada min 2 ini, karena cuma tambahan aja dari min 1 tambah min 1 jadi min 2 ini kan, cuma hanya tambahan ini, hanya tambahan
min 1 tambah min 1 tambah dengan min 2 ini kan tidak ada pun tidak apa-apa, hanya tambahan ya. Tetapi hanya tambah itu juga dibutuhkan dalam pengenalan sebuah min 1. Jadi sebuah pengenalan itu butuh media-media lain untuk membantu menjelaskan kekuatan kemutlakan dari min 1. Jadi bisa dikatakan antara timur dan barat itu kan satu kan mestinya. Jadi dua, ada timur ada barat karena pembandingan atas dan bawah itu disebut ada dua karena untuk menjelaskan sesuatu yang sebaliknya. Di dalam dirinya sendiri min 1 itu ya tunggal. Ya min 1 itu tidak ada min 2, min 3 enggak ada. Tapi min 2, min 3 itu karena aspek dari luar ya. Saya ulangi lagi, aspek dari luar untuk menilai atau mengukur atau untuk mengetahui lebih jauh, maka dibutuhkan aspek selanjutnya yaitu aspek tambahan dari min 1 tambah min 1 tambah lagi min 1 itu kan jadi min 2, min 3, min 4. Itu tidak perlu kita bahas, berarti yang ada adalah min 1. Ini sampai berapapun ke sini itu ya yang ada min 1. Yang nampak gambarnya min 1 meskipun dengan keterbatasannya masing-masing, tetapi itu hakikinya adalah min 1. Saya ulangi lagi, apa yang ada di sini ya? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ini sampai kemanapun di sini itu ya hakikatnya ini. Hakikatnya adalah ini. Min 1 itu ditambah-tambahkan. Jadi seakan-akan banyak. Oleh karena itu maka yang dapat ditarik nilainya itu hanya cukup 2 aja ini. Min 1 dan min 2. Nah, min 1 itu nilai kemutlakannya adalah menguat. Nilai kemutlakannya menguat, dekat ke kemutlakan. Sedangkan min 2 ini nilai kemutlakannya merendah atau lawan dari min 1, merendah ya. Merendah itu berarti menurun ya. Jadi kadar kemutlakannya adalah merendah, tetapi dengan penguatan kadar keterbatasannya. Jadi yang min 1 itu melemah kadar keterbatasannya, min 2 itu menguat kadar keterbatasannya, min 1 itu menguat kadar kemutlakan dan melemah kadar keterbatasannya. Menguat kadar kemutlakannya melemah kadar keterbatasannya. Ini juga sebaliknya, melemah keterbatasannya. Dan selanjutnya min 2 itu sebaliknya ya. Jadi yang dikatakan maksudnya melemah itu, jadi maksud melemah itu adalah melemah kadar wujudnya, wujud keterbatasan dan kemutlakannya itu melemah. Semakin dekat ke kemutlakan maka semakin menguat wujud kemutlakannya. Semakin menjauh maka dia itu semakin kuat wujud keterbatasannya dan melemah wujud kemutlakannya. Oleh karena itu maka kita tarik kesimpulan cukup 2 saja. Kalau 2 itu berarti kan 2 dan seterusnya ya maksudnya.
cukup dua saja. Satu ini berarti yang dekat. Bentar ya, yang dekat. Yang dua dan seterusnya itu kita ambil sebagai jauh. Maksudnya jauh dari kemutlakan, nilainya itu jauh dari kemutlakan. Skalanya kan begitu aja, tidak usah terlalu banyak. Di min 3, min 4 dijelaskan, tidak perlu. Cukup ini sudah bisa kita ambil kesimpulan. Apa yang ada di min 2, min 3, min 4 itu kan sudah jauh ya, berarti kita katakan jauh ya. Yang dekat ini kita ambil posisi ini. Jadi yang terdekat dengan kemutlakan ini kita tarik menggunakan alat ukur kemutlakan dengan nilai-nilai dasar dan nilai dekat dan jauh. Jadi dekat dan jauh ini sudah menjadi variabel untuk menilai dengan alat ukurnya adalah kemutlakan. Nah, ketika ada dekat maka ada jauh, penyebutannya maksudnya. Ketika ada sebutan itu suatu dekat, maka dia ada sebutan yang jauh. Jadi yang dekat maka ada sebutan yang jauh. Ini mestinya tidak ada sebutan itu, tetapi untuk mengenal apa yang terkandung dalam dekat itu, untuk mengenal apa yang terkandung di dalam yang dekat itu memang butuh yang jauh untuk menjelaskan. Jadi supaya tidak membingungkan, maka yang jauh ini ditarik sebagai variabel untuk mengukur, karena supaya lebih bisa menjelaskan apa yang ada di yang dekat. Jadi sebuah bawah atau atas itu disebut karena untuk menjelaskan ini yang bawah, ini yang atas. Jadi untuk menjelaskan wacana ini yang bawah, ini yang atas, maka dibuat dua sisi, yang dekat sama yang jauh. Jadi alam semesta ini kan permisalan bagaimana keadaan di sini. Jadi ini itu permisalan untuk menjelaskan apa yang ada di sini. Saya ulangi lagi. Jadi yang min 2, min 3, min 4 ini adalah penjelas atau alat untuk menjelaskan, memisalkan apa yang ada terkandung dalam min 1. Nah, min 1 ini untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam kemutlakan, meskipun ini juga tidak mampu secara mutlak menjelaskan seluruh yang terkandung dalam yang mutlak, tapi ini sekedar media saja, permisalan ya. Jadi yang disebut permisalan itu adalah tidak permanen, dia sekedar permisalan. Nah, yang dekat yang jauh ini maksudnya kita mengukur makhluk ini, mengukur makhluk yang dekat, karena makhluk ini yang dapat diukur, sedangkan ini kan kholik, tak terukur. Maka kita tidak bisa membahas ini. Tak terukur ini tidak bisa kita bahas. Yang kita bisa bahas ialah yang makhluk, yaitu yang dapat diukur. Maka kita ambil tarik kesimpulan, ada dekat, ada jauh. Nilai dekat, nilai jauh. Ini nilai maksudnya, nilai ini ya. Nilai dekat, nilai jauh. Nah, dari nilai dekat, nilai jauh ini tentu setelah ada dekat ada jauh. Nah, berikutnya itu ada lagi di tengah-tengah antara dekat dan jauh di sini. Di tengah-tengah antara dekat dan jauh. Jadi kita gambarkan begini, dekat,
jauh. Ini batas dekat dan jauh ya. Setelah ada dekat dan jauh, maka ada tengah-tengah antara dekat dan jauh, tengah antara dekat dan jauh. Antara dekat dan jauh. Dulu mana coba? Dekat, jauh, tengah-tengah. Dulu mana? Ya dulu yang dekat kan, kalau kita lihat dari sisi ukur kemutlakan. Dulu yang dekat, min 1, kemudian min jauh, min 2 ini yang jauh. Jadi setelah ada yang dekat ini dengan yang jauh, maka muncul sisi ketiga, yaitu tengah-tengah antara dekat dan jauh. Nah, titik tengah-tengah ini wujud seperti ada dampak berikutnya atau dampak adanya dekat dan jauh, maka di tengah-tengah ini wujud suatu pertengahan, wujud pertengahan antara dekat dan jauh. Nah, wujud pertengahan antara dekat dan jauh. Kita tulis di sini ini ya, wujud pertengahan antara dekat dan jauh, wujud pertengahan. Nah, wujud pertengahan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi dekat dan sisi jauh. Coba tengah-tengah antara barat dan timur itu dulu mana? Antara tengah-tengah, antara timur, antara barat, itu dulu mana? Dulu kalau tidak kita ukur dari kemutlakan atau tidak kita ukur dari sisi yang sebelah pinggir, yaitu antara timur atau barat, kita juga bisa mengatakan tengah-tengah. Tapi tengah-tengah itu kan berarti kan didahului adanya timur dan barat. Tengah-tengah itu didahului adanya timur dan barat. Kalau tidak ada timur barat, tengah-tengah nggak ada. Jadi tengah-tengah itu hasil akhir setelah adanya timur dan barat, maka wujud tengah-tengah, wujud tengah antara nilai mutlak dan nilai keterbatasan, itulah wujud tengah-tengah namanya. Nah, nilai tengah-tengah antara hakikat ini ya, min 1 hakikat ya, dan min 2 itu adalah wujud yang memiliki dua sisi, yaitu sisinya satunya itu mendekati ke min 1 yang berarti mendekati ke kemutlakan, sisi lainnya mendekati min 2 yang berarti mendekati keterbatasan. Nah, yang wujud di tengah-tengah ini apa dan siapa? Setelah ada hakikat, setelah ada alam semesta, coba apa yang ada setelah adanya alam semesta? Kita identifikasikan wujud pertengahan antara hakikat dan non hakikat, wujud pertengahan antara makhluk pertama dan makhluk kedua dan seterusnya, itu adalah manusia. Ini manusia di sini. Nah, manusia menjadi wujud tengah-tengah antara hakikat dan non hakikat, antara yang dekat ke kemutlakan dan yang menjauh dari kemutlakan. Ini ya,
atau mendekat ke keterbatasan itu manusia. Maka manusia itu jati dirinya memiliki dua unsur utama yang bisa mendekat ke kemutlakan atau mencapai batas-batas yang lebih tinggi, ya. Artinya itu tanpa ada batas yang artinya tanpa ada batas yang membatasi atau bisa juga memiliki, ya bukan atau dan, ya, dan memiliki perbatasan dirinya yang menuju ke semakin terbatas atau semakin terkungkung dalam keterbelengguan keterbatasan. Maka kita gambarkan begini manusia ini, ya, supaya tidak membingungkan. Kita buat ini manusia, ya, manusia begini, ya, wujudnya, supaya tidak. Ini satu sisi manusia ini atasnya mendekat kepada kemutlakan, satu sisinya mendekat kepada keterbatasan. Satu sisi ini mendekat ke kemutlakan, satu sisi mendekat ke keterbatasan. Nah, sisi yang mendekat ke keterbatasan itu adalah apa? Dibuat dari bahan apa yang ada dalam keterbatasan min 2 ini. Apa yang ada di sini? Ini alam semesta. Jadi ini adalah badan jasmani manusia. Badan jasmani manusia ini yang menjadi indikator adanya unsur min 2 atau keterbatasan tingkat tinggi, ya. Nah, yang ini ada badan lagi, yaitu yang dimiliki manusia adalah badan ini, ya, mendekat ke hakikat atau rohani. Sebenarnya rohani ini dapat cukup dikatakan hakikat manusia, ya. Maka manusia ini makhluk unik karena memiliki dua aspek itu, aspek yang mendekat ke kemutlakan, aspek yang menjauh dari kemutlakan. Nah, bersatu dalam satu diri yang namanya insan. Nah, insan, ya, bukan hanya manusia tapi insan. Kalau manusia kan lebih cenderung ke fisik, ya, tetapi kalau dari agama kita manusia itu ya insan itu. Nah, tengah-tengah antara min 1 min 2 ini wujud manusia. Jadi nilai keterbatasan yang ada dan nilai kemutlakan ini sampai pada titik akhir wujudnya manusia. Karena ini kan setelah min 2, min 3, min 4 ini kan tidak perlu kita bahas, wong ini kan isinya cuma ini di antara min 1 ini ditambah jadi min 2, min 3, min 2, min 3, min 4, min 1 ini. Jadi min 3, min 4, min 5 ini kan sudah jenuh. Wujudnya jenuh untuk kita urai karena sama isinya itu loh. Isinya apa? Jauh dari min 1 atau jauh dari kemutlakan. Ini sama nilainya, ini min 2, min 3, min 4 ini sama nilainya, jauh dari kemutlakan. Yang ini nilainya dekat dengan kemutlakan. Ya, saya ulangi lagi, ya. Jadi kenapa kita ambil min 2 ini sekedar untuk menyimpulkan bahwa min 3, min 3, min 4, ya, min 5, min 6 dan seterusnya itu adalah nilai jauh atau semakin terbatas. Ini sama nilainya jauh dari kemutlakan. Ini min 2, min 3, min 4 dan seterusnya sampai miliar, mungkin miliar min atau berapa miliar minus itu sama nilainya, jauh dari kemutlakan. Nah, kita cukup ambil 2 ini, ya, dekat dengan kemutlakan, ini jauh dari kemutlakan atau dekat ke
keterbatasan, ini jauh dari keterbatasan. Nah, dua-duanya ini kita tarik menjadi satu nilai dasar dari kemunculan makhluk berikutnya, yaitu bernama manusia. Ini manusia ini unik karena memiliki dua nilai sekaligus, nilai keterbatasan dan nilai kemutlakan. Nah, luar biasa manusia itu. Inilah kenapa manusia itu memiliki dua potensi sekaligus, potensi keterbatasan, potensi kemutlakan. Apabila kita lebih kuat ke keterbatasannya, maka semakin jauh kepada kemutlakan, atau semakin jauh kepada kebebasan. Nah, semakin dekat ke kemutlakan, maka manusia itu semakin memiliki kemerdekaan atau kebebasan. Oleh karena itu, mari kita sebagai manusia kuatkan aspek atau potensi kemutlakan kita dengan mendekatkan diri kepada yang maha mutlak. Ini potensi kemutlakan kita itu kita kuatkan dengan mendekatkan diri kepada yang mutlak. Apabila kita tidak melakukan ini, artinya kita semakin jauh dari kemutlakan. Semakin jauh dari kemutlakan berarti kita semakin terbatas. Di sini kita akan nanti ke sini. Kalau kita nggak bisa naik ke sini, kita akan ke sini nanti. Begini gambarannya. Kalau kita di sini tidak bisa naik ke min 1, 2, 3, kita akan turun dari sinteran itu jadi min 2, min 3, min 4. Semakin kita itu terbatas dan terbelenggu dalam penjara yang terbatas ini. Jadi kita di sini mau pilih mana? Mau milih min 1 berarti kita itu mendekat ke kemutlakan. Kalau kita nggak suka atau nggak mau, kita akan turun ke min 2, min 3, min 4, terus jatuh sini terus. Semakin kita akan jatuh, semakin kita jauh dari kemutlakan, semakin kita terpenjara dalam keterbatasan kita sendiri. Jadi apa yang ada dalam diri kita yang merupakan kemutlakan itu tidak bisa menyelamatkan diri kita kalau kita itu memilih untuk jatuh ke sini min 2, min 3, 4 atau jatuh dalam keterbatasan, karena itu hanya potensi kan cuma potensi. Jadi begini ya, manusia itu punya potensi kemutlakan dan keterbatasan, yaitu jasmani dan rohani. Kalau hanya potensi berarti dia dapat terpendam oleh apa yang lebih kuat di dalam dirinya. Potensi itu bisa diwujudkan, bisa tidak. Kalau kita itu lemah dalam mendekat ke kemutlakan, berarti kita lebih kuat ke keterbatasan, maka potensi kemutlakan itu menjadi hanya sekedar potensi atau sekedar bakat yang tidak bisa kita miliki atau tidak bisa kita kembangkan. Nah, ketika kita itu semakin kuat ke kemutlakan, maka potensi keterbatasan itu menjadi kita kuasai dan menjadi sesuatu yang indah atau menyenangkan, karena kita mutlak tapi kita memiliki sisi-sisi keterbatasan yang bisa kita atur sesuai dengan kemutlakan yang kita peroleh dalam perjuangan untuk mendapatkan nilai kemutlakan ini. Demikian ya, saya kira sudah menjadi gambaran jelas ya. Temanya ya, kita ini manusia ya, temanya manusia, filsafat manusia temanya ini malam ini ya. Dari nilai kemutlakan muncul nilai keterbatasan. Di antara keduanya kita ambil nilai dekat dan jauh. Dekat itu maksudnya dekat kepada kemutlakan, jauh itu berarti jauh dari kemutlakan. Nah, ada aspek ketiga yaitu tengah-tengah antara dekat dan jauh. Tengah-tengah antara dekat dan jauh, wujud yang dinamakan manusia, yaitu manusia itu adalah tengah-tengah antara dekat dengan kemutlakan dan jauh dari kemutlakan, atau dekat
dengan keterbatasan dan jauh dari kemutlakan. Dekat dengan keterbatasan berarti kita ke bawah, dari min 2, min 3, min 4 sampai terbatas yang tidak bisa kita ukur lagi itu kemana kita arahnya itu. Semakin jauh dari kemutlakan kita akan semakin tersesat di dalam keterbatasan kita sendiri. Nah, semakin kita dekat ke kemutlakan, artinya kita semakin lebih merdeka, menjadi pribadi yang merdeka. Semoga kita bisa lebih kuat, lebih mampu untuk menjadi hamba dari yang maha mutlak, sehingga kita bisa mendapatkan tetesan nilai kemutlakan yang maha mutlak, dan kita selamat dari belenggu keterbatasan di alam semesta ini. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.